pada siang hari ini saya akan menjelaskan beberapa pemberkasan penggajian P3K Provinsi Jawa Tengah Formasi tahun 2021 terkait dokumen-dokumen apa saja yang akan Bapak Ibu semua siapkan dan upload di aplikasi Simpek nantinya. Next. Dokumen yang harus dipersiapkan berdasarkan Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah, antara lain yang pertama, surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, surat perjanjian kerja bagi P3K. Yang ketiga, surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT dari instansi di mana P3K tersebut ditempatkan. Dalam hal ini nanti Dinas Pendidikan. Untuk poin 1, 2, 3 ini nanti teman-teman P3K semua tidak usah khawatir karena kami yang akan mempersiapkan baik BKD ataupun Dinas Pendidikan. Yang keempat, KTP P3K dan NPWP P3K. Next. Yang selanjutnya, apabila teman-teman P3K ini akan memasukkan atau memintakan tunjangan keluarga, maka ada dokumen yang harus dilampirkan. Yang pertama, kartu keluarga. Yang kedua, surat nikah atau akta perkawinan atau surat kematian atau akta cerai. Yang ketiga, surat keterangan bekerja suami atau istri. Yang keempat, akta kelahiran atau putusan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan jika itu anak adopsi, dan atau surat keterangan masih sekolah atau kuliah atau kursus jika anaknya masih sekolah. Kemudian penjelasan terkait surat keterangan tersebut, jika istri atau suami P3K adalah PNS, CPNS, TNI, Polri atau P3K juga, maka melampirkan surat keterangan asli dari instansi istri atau suami bahwa tunjangan keluarga tidak dimintakan di instansi istri atau suami bekerja. Bagi istri atau suami P3K adalah pegawai swasta, maka melampirkan surat keterangan dari instansi istri atau suami bahwa betul-betul istri atau suami P3K bekerja pada instansi tersebut. Yang ketiga, apabila istri atau suami P3K adalah wira swasta atau ibu rumah tangga, maka perlu melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa yang menyatakan bahwa istri atau suami P3K itu bekerja sebagai wira swasta atau ibu rumah tangga. Dan apabila istri atau suami P3K itu telah meninggal dunia ataupun sudah bercerai, maka tetap harus melampirkan surat kematian atau akta cerainya. Next. Nah, ini terkait tunjangan anak. Penjelasannya sebagai berikut. Yang perlu dilampirkan jika akan melekatkan tunjangan anak ke gaji Bapak Ibu semua. Yang pertama, akta kelahiran anak. Yang kedua, jika anak itu adopsi, maka surat keputusan pengadilan tentang adopsi anak bagi anak angkat. Yang ketiga, bagi anak P3K yang usianya di atas 21 sampai dengan 25 tahun, maka harus melampirkan surat keterangan sekolah dari sekolah atau kuliah dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa anak tersebut masih sekolah, kuliah atau kursus. Perlu Bapak Ibu semua perhatikan, tunjangan keluarga hanya boleh melekat pada salah satu suami atau istri jika suami atau istri bekerja sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan atau sama-sama P3K, itu kurang tulisannya. Jangan sampai ada tunjangan keluarga itu ganda, karena akan menjadi permasalahan di pengujian hari yang harus Bapak Ibu kembalikan ke kas negara. Kemudian yang selanjutnya, nomor rekening tabungan di Prada di Bank Jateng atas nama P3K yang bersangkutan.
ini akan difasilitasi BKD Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak perlu membuat sendiri, ditunggu saja informasi lebih lanjut dari kami. Nanti kalau sudah ada informasi, panjenengan harus bagaimana untuk membuat rekening, baru Bapak Ibu melaksanakan arahan yang lebih lanjut. Kapan nggih? Untuk yang selanjutnya, mengisi surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga atau SKUM PTK. Belangko dapat diperoleh pada masing-masing instansi di Subag Keuangan di mana P3K tersebut ditempatkan. Adapun cara pengisiannya nanti bisa minta penjelasan atau petunjuk pada bendara gaji di mana P3K ditempatkan. Atau nanti akan kami share format contoh pengisiannya seperti apa. Biar Bapak Ibu nanti tinggal mencontoh dalam hal pengisiannya. Untuk yang selanjutnya, next. Nah, next yang tabel tadi, ya. Ini terkait informasi dokumen penggajian tadi, nggih. Untuk SK P3K nanti yang akan mempersiapkan BKD Provinsi Jawa Tengah. Surat perjanjian kerjanya juga sama, BKD Provinsi Jawa Tengah. Untuk SPMT nanti akan mempersiapkan Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang ini uploadnya nunggulah saja, jangan buru-buru. Kemudian yang tunjangan keluarga nanti yang mempersiapkan Bapak Ibu semua. Rekening Hiprada nanti BKD dan Bank Jateng. KTP, NPWP itu nanti Bapak Ibu sendiri. Untuk SKUM PTK-nya nanti yang mengisi Bapak Ibu dan yang menandatangan nanti instansinya. Contohnya nanti akan kami berikan. Untuk selanjutnya, semua dokumen yang sudah kami jelaskan tadi di-scan bentuknya PDF sesuai dengan arahan dari Pak Warsono di bidang INKA tadi dan diunggah di aplikasi e-file sesuai dengan ketentuan unggahan dokumen yang telah ditentukan sebelumnya. Antara lain, formatnya harus PDF maksimal 1 MB. Bentuknya harus portrait atau berdiri, scan-nya berwarna, dan hasil scan dari dokumen asli. Untuk tata cara bagaimana pengisian e-file, Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya sesuai dengan halaman YouTube yang tertera di slide yang saya bacakan, ya. Untuk next. Informasi tambahan yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Anif dari BPJS Kesehatan. Bagi P3K yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan, diharapkan dapat mengecek keaktifan kartunya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dan menyelesaikan kemungkinan memiliki tanggungan agar kartu bisa langsung aktif ketika digunakan. Dan bagi yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, nanti akan difasilitasi oleh BKD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Untuk informasi selanjutnya, ini ini untuk kita semua ya, kita perhatikan ya. Semakin cepat Bapak Ibu mengunggah dokumen ke aplikasi Simpok, maka akan semakin cepat pula proses selanjutnya akan dilaksanakan. Artinya verifikasi dokumennya akan bisa cepat dan Bapak Ibu bisa segera mendapatkan gajinya.